Baik, selamat pagi teman-teman, saudara-saudari semua yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini adalah hari yang bahagia karena kita bertemu di dalam pertemuan kita yang pertama seperti itu ya. Untuk anak Vanlit mungkin muka ini adalah muka baru ya, karena kalian adalah siswa-siswi baru dan juga per tahun ini saya diminta untuk kembali ke Vanlit mengajar di tempat kalian seperti itu. Nah, perkenalan sudah Pak Eko lakukan di dalam Google Meet. Maka untuk mendukung pemahaman kalian atau supaya nanti kalian ketika ingin mengingat materi yang pernah kita pelajari bersama pada Google Meet kemarin itu ada dokumennya, maka Pak Eko mencoba untuk membuat video rekaman ini supaya bisa untuk mengingatkan tentang materi yang sudah kita pelajari pada Google Meet yang kemarin seperti itu. Dan harapannya akan semakin banyak orang yang juga melihat video ini dan bisa belajar bersama kita untuk menemukan diri dan mensyukuri bahwa kita adalah pribadi yang unik, pribadi yang hanya ada satu-satunya di dunia ini, karena Tuhan menciptakan kita itu sebagai yang limited edition seperti itu ya. Kalau limited edition itu masih ada jenis yang sama hanya terbatas, tapi ini betul-betul hanya satu, the only one ya, the only one. Oke. Kita akan belajar mengenai aku pribadi yang unik sebagai pertemuan kita yang pertama untuk di kelas 10 sebagai materi pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Nah, izinkan Pak Eko untuk melakukan slide show ya, slide share ke teman-teman. Nah, oke, kita lanjutkan. Yang menarik atau yang akan kita bahas tentang aku pribadi yang unik nanti akan seperti apa? Silahkan teman-teman ikuti bahwa pertemuan kita ini di kelas 10 ini lebih banyak kita mencoba untuk menggali potensi diri, mengenal diri terlebih dahulu. Dan nanti ketika teman-teman sudah masuk di dalam semester 2 mulai diperkenalkan dengan dinamika hidup menggereja atau tentang pemahaman-pemahaman tentang gereja, dan nanti di kelas 2 akan lebih diperdalam lagi sampai dengan ajakan untuk sungguh bisa terlibat ya, sungguh bisa terlibat di dalam memberikan peran untuk membangun komunitas yang ada di gereja maupun juga komunitas yang ada di sekitarnya atau di luar gereja. Oke, kita lanjutkan. Dalam pembahasan kita pada kesempatan kali ini, kompetensi dasar apa toh yang mau dicapai? Kompetensi dasar itu adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh semua siswa ketika sudah mempelajari materi yang sudah kita pelajari bersama-sama. Oke. Yang Pak Eko sampaikan adalah kompetensi dasar 3.1 dan 4.1, yaitu pengetahuan dan keterampilan saja. Nah, apa itu? Yang pertama adalah memahami diri yang memiliki kemampuan dan keterbatasan. Itu adalah harapannya bahwa saya bisa memahami diri saya sebagai pribadi yang unik, yang hanya satu-satunya, bukan fotokopian, juga tidak ada replikanya seperti itu ya. Hanya saya satu-satunya untuk bisa ditemukan yang ada di dunia ini. Tetapi saya juga atau kita itu diajak juga untuk menemukan tentang siapa saya, ada bakat-bakat apa yang ada dalam diri saya, apa yang sudah saya kembangkan dan apa yang sebetulnya saya itu bisa lakukan, tetapi saya belum menemukan wadah atau kesempatan untuk bisa mengembangkan potensi ini, misalnya seperti itu. Atau juga saya menemukan diri saya itu terbatas dalam hal-hal tertentu, misalnya entah itu kemampuan, entah itu karakter, entah itu apa. Nah, kita akan coba lihat tentang pemahaman diri ini. Semoga nanti akan banyak membantu teman-teman untuk bisa lebih mengenal, karena pada pertemuan yang pertama ini akan lebih light, akan lebih ringan untuk mencoba tentang mengenal diri kita, karena penugasan-penugasan di dalam Google Classroom itu lebih detail, artinya lebih menggali tentang pengenalan diri kalian untuk bisa lebih tahu siapa saya, baik physically maupun secara psikis atau kecenderungan-kecenderungan yang ada di dalam diri kita seperti itu. Lalu yang kedua adalah
kita bisa melakukan aktivitas misalnya nanti menuliskan refleksi atau menuliskan puisi yang berkaitan dengan kemampuan dan keterbatasan yang kita miliki. Oke, sekarang indikator pencapaian kompetensi. Indikator itu adalah apa ya? Poin-poin yang menunjukkan nantinya bahwa penguasaan atau pemahaman kalian tentang materi ini itu sudah baik atau belum baik. Yang pertama adalah mengidentifikasi data pribadi tentang kekuatan dan kekuatan yang ada pada dirinya. Oke, Pak Eko yang utama lebih menekankan ada tentang kekuatan ya, tentang kekuatan. Lalu yang kedua adalah mengidentifikasikan data pribadi tentang keterbatasan yang ada pada dirinya. Nah, mengetahui keterbatasan itu menjadi sebuah keutamaan juga. Karena apa? Karena ketika kita mengetahui ada sisi-sisi yang membuat kita terbatas, kita menjadi tertantang untuk bisa mengatasi, kita menjadi tertantang untuk bisa mengembangkan diri kita menjadi lebih baik lagi, dan lebih baik lagi seperti itu. Namun di sisi lain ketika keterbatasan itu memang tidak bisa kita ubah atau belum bisa kita ubah, paling tidak kita bisa berdamai dengan situasi yang yang menyebabkan kita sampai pada keterbatasan atau memiliki keterbatasan itu. Karena dengan demikian kita tidak akan menghabiskan energi atau tidak akan menghabiskan tenaga untuk melawan sesuatu yang tidak bisa kita ubah, gitu ya. Misalnya saya pendek. Kalau kalian ingin kemudian membandingkan kalian seperti teman-temanmu yang lebih tinggi seperti itu, kalian menghabiskan waktu. Karena kita harus paham sungguh bahwa ada hal-hal yang bisa kita perbaiki, ada hal-hal yang bisa kita perbaharui, ada hal-hal yang bisa kita kembangkan, namun juga ada hal-hal yang hanya bisa kita take it for granted, ya, hanya menerimanya sebagai berkat. Kalau itu tidak baik, kalau itu menurut saya tidak baik, apakah itu bisa juga menjadi berkat? Kita tetap dalam iman dan kepercayaan bahwa Tuhan menciptakan manusia itu baik adanya. Dalam situasi apapun yang teman-teman alami, yang teman-teman rasakan atau yang teman-teman miliki, saya yakin dan percaya ada tujuan Allah untuk meletakkan kalian pada situasi seperti itu. Dan awal mula perjumpaan kita, kalian dan saya sebagai keluarga Van Litsian ini yang bercermin atau mengembangkan diri seperti berdasarkan pada spiritualitas Romo Van Lith, yaitu 5 pilar yang terdiri dari teman-teman pasti dalam UASA sudah mendapatkan itu ya. Yang pertama itu adalah Kristiani unggul, Kristiani unggul, cerdas, visioner, dan peduli. Itu harus ada dalam diri kita seperti itu. Nah, yang ketiga adalah menjelaskan arti manusia pribadi yang unik gitu ya, sebagai pribadi yang unik. Kemudian kenapa kok kita perlu untuk bisa menjelaskan ini? Pak Eko mau mengatakan bahwa dengan kita bisa melihat atau memahami bahwa kita adalah pribadi yang unik, tidak ada yang lain yang sama seperti saya persis, itu kita diajak untuk sampai ke sebuah rasa syukur. Rasa syukur untuk apa? Untuk menerima diri kita apa adanya, seperti itu. Namun dalam catatan khusus bahwa menerima bukan berarti kemudian membiarkan kekurangan atau keterbatasan yang ada dalam diri kita. Kita diminta oleh Tuhan seperti halnya kita diberikan talenta dalam kitab suci yang harus kita kembangkan, seperti itu. Semakin banyak talenta yang diberikan Tuhan kepada kita, berarti semakin besar tuntutan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa mengembangkan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Kemudian mengimplementasikan ajaran kitab suci tentang keunikan manusia berdasarkan pada kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 31. Selanjutnya menemukan solusi dalam pemecahan masalah kehidupan sehari-hari berdasarkan kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 31. Ya, ini ada kurang angka 1 di dalam presentasinya Pak Eko. Indikator kompetensi keterampilan adalah bahwa teman-teman nanti diminta untuk bisa membuat refleksi atau membuat doa atau membuat puisi tentang kelebihan dan keterbatasan yang saya miliki. Dan yang selanjutnya adalah lebih bisa melihat diri atau melihat diri dengan cara
membuat simbol diri, ya, membuat simbol diri dan bisa men-sharingkan di dalam kelas gitu ya. Misalnya ini, saya itu melambangkan diri saya sebagai batu. Nah, kebanyakan anak sebagai batu. Kenapa sebagai batu? Yang pertama, saya itu keras kepala seperti batu. Maka ketika saya ketemu dengan orang yang keras kepala juga, batu ketemu batu, lalu akhirnya kerap kali dalam pertemanan atau dalam pergaulan sehari-hari selalu banyak masalah. Namun batu yang keras itu kalah Pak dengan yang lembut, yaitu air. Ketika ada kesetiaan air untuk menetes setetes demi setetes di atas batu itu, maka akan ada lubang yang tercipta di dalam batu itu. Nah, maka orang bisa menyimpulkan karena saya keras maka saya seperti batu, seperti itu ya. Atau saya itu orangnya mudah menyesuaikan diri, Pak. Jadi karena saya bisa menyesuaikan diri, saya melambangkan diri seperti air. Oke, silahkan. Atau Pak, saya itu kerap kali menyadari diri saya sungguh bahwa kebaikan yang saya lakukan itu selalu ada pamrih. Saya belum bisa los Pak untuk membantu orang. Maka saya menyimbolkan diri sebagai buah kedondong gitu ya. Di luar halus, kelihatan menarik gitu ya, tetapi di dalamnya ada duri yang bisa menyakiti kita, menyakiti orang lain seperti itu. Atau kalian mau membuat simbolisasi diri yang lain, silahkan, yang ada di sekitar teman-teman, boleh makhluk hidup, boleh benda yang ada di sekitar kalian, dan pahami sungguh bahwa benda itu menyimbolkan diri kamu yang sebenarnya. Maka sebelum kamu menemukan benda itu, yang pertama harus dibuat apa? Temukan hal-hal yang ada dalam diri kamu sebanyak mungkin, ya, sedetail mungkin, gitu, dalam kejujuran kamu. Kemudian coba kamu cari benda di sekitar kamu yang kurang lebih memiliki karakter yang sama dengan kalian semua. Nah, dengan demikian maka kemudian kita bisa tahu, ini loh saya seperti ini. Nah, kalau sudah tahu seperti itu akan apa? Tentunya ini tidak akan berhenti dengan oh ya saya seperti air, oh ya saya seperti batu. Ya, sudah ketemu. Maka setelah menemukan kelebihan dan kekurangan dari simbolisasi dari diri dan juga simbol yang ada dalam diri, kita diajak untuk mengembangkan diri kita, melihat atau mengembangkan dari yang positif dulu. Karena ketika kita melakukan yang positif yang sudah menjadi sisi yang sudah berkembang dari diri kita, itu akan lebih mudah untuk sedikit demi sedikit mengikis kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri, daripada teman-teman berfokus pada kekurangan langsung. Ini akan sangat melelahkan karena membutuhkan perdamaian dengan diri kita terlebih dahulu, baru kita bisa berkembang. Tapi kalau kemudian kita memfokuskan diri kita pada kelebihan kita untuk semakin maju, sementara kita juga memberikan alokasi waktu dan juga kesempatan untuk berdamai dengan kekurangan kita dan berani untuk keluar dari zona nyaman atau the comfort zone kita, kemudian kita akan bisa berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik. Sehingga ketika kalian nanti lulus dalam kondisi seperti apapun, entah itu kalian mengalami pembinaan di asrama atau tidak, tetapi semangat Romo Van Lith dan juga nilai-nilai yang coba ditanamkan di dalam semua pembelajaran yang ada itu sungguh-sungguh bisa kalian ambil, kalian miliki menjadi bagian dari hidup kalian. Dan nanti ketika lulus itu orang akan melihat sesuatu yang berbeda dari diri kamu dibandingkan dengan anak-anak yang lain. Walaupun ketika dalam pertemuan pertama kebanyakan orang-orang mengatakan ada yang istimewa loh dari orang ini, tapi apa saya belum tahu. Maka orang akan tertarik untuk dekat dengan kita, dengan kalian ya, untuk melihat apa tuh yang istimewa dari orang ini. Oh, ternyata orangnya itu ini imannya tebal, betul-betul Kristiani, ini sangat dalam imannya dia. Tetapi dia cerdas, dia bisa mempertanggungjawabkan imannya, bisa menjelaskan dengan baik ya. Visioner, dia bisa membayangkan situasi ke depan itu akan seperti apa, melihat kesempatan-kesempatan yang bisa diambil untuk mengembangkan diri dalam banyak hal misalnya. Tetapi orangnya itu begitu care, begitu peduli. Nah, hal-hal seperti itu harus betul-betul menjadi milik kita bersama ya, menjadi milik kita bersama sebagai teman-teman yang di Vanisian, bahkan dari
apa namanya dari orang-orang yang juga ikut belajar bersama dengan kita melalui video yang Pak Eko tayangkan secara umum ini gitu ya. Karena apa namanya Kristiani unggul, cerdas, visioner dan peduli itu tidak hanya milik Van Lith saja atau Van Lithian, tapi milik semua orang. Itu adalah universal value yang bisa diadopsi oleh semua orang. Namun anak-anak Van Lith, lulusan Van Lith harus memiliki minimal 5 nilai itu, dan yang jelas itu harus betul-betul kuat di dalam diri kalian, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Sebelum kita memulai untuk membicarakan apa namanya tentang materi yang akan kita bahas, pertama-tama Pak Eko akan membuat pretest. Pretest itu adalah sebuah soal kecil yang harus kalian buat. Apa namanya? Saya berikan soalnya, langsung kalian tulis apa yang kamu ketahui tentang apa namanya pertanyaan-pertanyaan berikut, seperti itu. Ya, siapakah aku ini? Silakan teman-teman tuliskan, dan silakan bisa diberi waktu misalnya 1 menit gitu ya, 1 menit. Kalau nanti sudah sudah 1 menit, silakan kamu menuliskan sebanyak-banyaknya yang kamu tahu tentang diri kamu, ya. Apapun itu, ya, mau nama, mau orang tua, sebanyak mungkin sampai dengan karakter. Bahkan karena ini adalah membutuhkan kejujuran, Pak Eko menantang kamu untuk membagikan di dalam kertas kamu sekarang ini mungkin hal-hal yang bahkan orang lain tidak tahu. Mungkin ya rahasia hidup yang terdalam yang masih coba kamu tutupi, kamu sembunyikan, atau kamu belum berdamai. Atau kelebihan-kelebihan yang mungkin orang lain belum bisa melihat itu. Silakan tuliskan semuanya tentang hal itu. Ya, siapakah aku ini? Kemudian apakah ciri khas yang aku miliki? Ciri khas itu berarti ada hal-hal yang menonjol di dalam diri kamu yang ketika ngomong Eko, itu orang langsung akan tahu, oh itu adalah guru Van Lith yang badannya besar gitu ya, yang dia ngajar sebagai guru agama, lalu kemudian bla 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 bla, selanjutnya orang akan menilai sebagai kekhasan yang saya miliki yang membedakan saya dari guru-guru Van Lith yang lain, seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Saya harapkan kalian sudah bisa menuliskan baik 1, 2, atau 3, syukur-syukur bisa lebih banyak dari yang Pak Eko pikirkan. Kemudian tuliskan apa kelebihanku. Tuliskan apa kelebihanku. Mulai dari sekarang silakan kamu tuliskan sebanyak-banyak kelebihan kamu. Baik itu yang sudah terbukti, misalnya kalian mengikuti kejuaraan, mengikuti lomba, dan ternyata kalian memenangkan itu berulang kali dan berulang kali, sehingga dalam diri kita mengecap diri kita atau memberikan label bahwa saya bisa ini, seperti itu. Oke, tuliskan saja. Atau mungkin kelebihan-kelebihan yang orang lain belum miliki itu, termasuk juga kelebihan karakter sebagai orang yang setia untuk mendengarkan, sebagai pendengar yang baik misalnya, atau orang yang bijaksana, bisa mendengarkan dengan baik tapi juga bisa membantu memberikan solusi kepada orang lain. Silahkan kamu tuliskan sebanyak-banyaknya dari kelebihan yang kamu miliki, gitu ya, sebanyak-banyaknya. Karena semakin kita memberikan waktu kepada diri kita untuk mengenal diri kita, maka akan lebih cepat bagi kita untuk menerima diri dan mengembangkan diri kita menjadi lebih baik, gitu ya. Sekarang kalau teman-teman sudah menuliskan itu, dengan waktu yang sama silahkan teman-teman tuliskan apa kekuranganku. Mulai dari sekarang, 1, 2, 3. Oke, silahkan kamu menulis. Untuk anak-anak muda zaman sekarang itu biasanya kekurangannya lebih mudah ditemukan daripada kelebihannya. Apalagi orang-orang yang ada dalam tradisi Jawa. Menunjukkan kelebihan itu dianggap sebagai sebuah kesombongan, gitu ya. Nah, ini yang kemudian perlu kita rubah, gitu ya.
perlu kita rubah. Dalam artian kita juga perlu untuk mengapresiasi diri, memberikan afirmasi pada diri atau pengakuan atau penekanan pada diri bahwa memang saya bisa itu, memang saya punya kelebihan itu perlu ya. Itu perlu, justru malah ini menjadi proses yang mungkin harus mulai dari sekarang teman-teman tumbuh kembangkan di dalam perjalanan hidup teman-teman. Silakan teman-teman lanjutkan lagi, apa itu kekuranganku, tuliskan gitu ya. Dan coba sambil kamu melirik dengan jawaban kamu yang di atasnya tadi ya, atau di sampingnya, lebih banyak mana kelebihanku dan kekuranganku gitu ya. Oke. Orang yang menuliskan kekurangannya lebih banyak gitu ya, itu berarti lebih banyak fokusnya itu melihat pada kekurangan diri. Lebih fokusnya melihat pada kekurangan diri. Seperti itu. Maka perlu untuk kemudian menggeser fokus menjadi lebih banyak menemukan kelebihan-kelebihan dalam diri gitu ya. Atau kalau Pak Eko mau membuat joke atau membuat candaan begitu, hal yang menarik adalah misalnya ada seorang presenter yang mengatakan pada sesi penutup acaranya adalah kami mohon maaf jika ada, biasanya orang akan mengatakan kekurangan-kekurangan yang muncul di dalam tayangan ini atau dalam perkataan kami atau perkataan saya sebagai seorang presenter seperti itu. Tapi presenter ini mengatakan bahwa saya mohon maaf atas kelebihan-kelebihan yang ada di dalam di dalam acara ini seperti itu. Sontak semua orang akan ketawa. Tapi kemudian dia menjelaskan dengan begitu bijaksananya, gitu. Bahkan untuk mengatakan misalnya, saya itu adalah orang yang cerewet, dikatakan orang misalnya itu cerewet apa-apa dikomentari dan sebagainya. Dia akan mengatakan bahwa saya mohon maaf untuk kelebihan saya karena saya banyak bicara. Nah, itu ya. Jadi dia melihat segala sesuatu sebagai sebuah kelebihan. Ini hal yang menarik juga bagi saya kemudian untuk melihat hal yang negatif itu kemudian bisa kita rubah cara pandangnya menjadi positif supaya menjadi cara kita untuk berpijak memperbaiki diri menjadi lebih mudah seperti itu. Bahkan ketika orang ngomong kekurangan saya adalah saya memiliki kelebihan berat badan misalnya, ya orang mengatakan seperti itu, maka kemudian akan kita balik dengan jawaban misalnya bukan kekurangan tetapi saya mohon maaf karena saya memiliki kemakmuran yang lebih misalnya dan sebagainya itu ya. Itu adalah cara yang lebih enak itu. Maka Pak Eko biasanya karena Pak Eko itu dianugerahi dengan banyak kebahagiaan, maka itu tertimbun dalam diri menjadi lebih besar dibandingkan yang lain dari guru-guru Vanlit. Maka Pak Eko mengatakan ketika orang, wah kita ini orang-orang besar gitu ya, orang-orang besar dalam artian berbobot besar gitu ya, lebih gitu. Pak Eko mengatakan saya itu tidak berbobot lebih, saya itu seksi. Jadi seksi itu adalah sebutan untuk untuk membuat kita menjadi bisa lebih menerima diri kita menjadi apa adanya seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, apa yang kalian tuliskan itu simpan dulu, jangan sampai hilang ya. Tetap taruh di dalam bukumu. Nanti kita akan lihat dan kemudian Pak Eko mengajak kita untuk melihat tujuan pembelajaran kita apa. Tujuan pembelajaran kita adalah Vanlitsian itu mampu memahami diri pribadi yang unik, memiliki kemampuan dan keterbatasan dengan memiliki tanggung jawab dalam menerima diri dengan segala kemampuan dan keterbatasannya, serta bersyukur kepada Allah atas keberadaan dirinya gitu ya. Karena kalau sampai ada anak Vanlit yang mengutuki keberadaan dirinya di dunia ini, mengutuk keberadaan dirinya di dunia ini, kenapa kok saya harus lahir ya, kenapa kok saya harus lahir sementara di orang tua A atau B, AB misalnya, kenapa enggak di orang tua C atau D, kenapa saya harus lahir sebagai orang Jawa, kenapa saya harus lahir sebagai orang Batak? Kenapa saya harus lahir sebagai orang Tionghoa misalnya? Kalau masih ada perasaan-perasaan seperti itu, maka dalam proses awal ini, yuk kita berdamai dengan diri kita. Ada saat di mana saya bisa memperbaiki diri saya, tetapi ada saat di mana saya menerima itu sebagai berkat saja. Just take it for granted, gitu ya. Terima saja. Namun dari apa yang kamu anggap kekurangan itu, kamu bisa memperbaiki diri. Misalnya,
Kenapa kamu menolak terlahir sebagai orang Jawa? Karena orang Jawa itu alon-alon waton kelakon ya. Jadi kalau misalnya orang Jawa itu jadi petugas parkir ini sangat berbahaya ini, gitu. Karena dengan kelembutannya itu akan mengatakan terus, terus, sedikit lagi terus, gitu ya. Padahal yang nyopir itu adalah mungkin dari orang Batak itu ya, atau orang-orang Medan, atau orang-orang dari timur yang biasa cek 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 gitu. Setelah injak gas duer gitu kena di belakang, baru kemudian hop ya. Kemudian apa yang terjadi? Yang sopir ini akan protes, kamu nih gimana, kenapa kamu memberikan apa-apa gitu ya. Karena aku sudah bilang hope gitu ya. Nah ini yang bahaya ya. Artinya kita bisa belajar dari karakter saudara-saudari kita yang lain gitu ya. Jadi perjumpaan dengan semakin banyak orang akan justru mengembangkan kita. Maka jangan takut bahwa teman-teman ketika yang ada di Vanlit itu punya banyak teman dari latar belakang yang berbeda. Maka yakin dan percayalah kamu akan belajar banyak karakter, akan bisa mengembangkan diri menjadi lebih baik lagi seperti itu. Ya, walaupun ada bunga-bunga ceria dari kebersamaan kita yang kerap kali kerap kali terkesan lucu dan nantinya akan menjadi pengalaman yang menarik gitu ya. Ketika dulu Pak Eko mendampingi anak-anak di asrama putra itu ada teman dari saat itu dari mana tuh itu dari daerah Medan ya. Medan mungkin ada yang merasa ketika mendengarkan video ini ya, itu dia ingin belajar atau menyapa brudernya atau pamongnya, maka dia tanya ke temannya yang berbahasa Jawa gitu ya. Nah, apa yang dia tanyakan? Kalau selamat pagi itu bahasa Jawanya apa? Sugeng enjing, dia tulis sugeng enjing gitu ya. Terus kemudian mau menyapa lagi, mau ngomong misalnya permisi gitu ya, mau permisi gitu apa gitu. Terus kemudian teman itu mengatakan panjenengan segawon gitu ya. Artinya apa? Artinya itu adalah kamu anjing seperti itu. Itu adalah plesetan dari teman-temannya. Maka ketika dulu saya ada di ruang kerja saya, tiba-tiba ada anak yang datang gitu ya. Kula nuwun, monggo. Panjenengan segawon, saya kagetin. Sopo sing ngomong. Setelah saya melihat oh itu bukan dari Jawa, saya tanya, siapa yang ngajari kamu? Teman saya Pak, siapa namanya ini gitu ya. Oh iya, kamu tahu nggak artinya itu? Apa Pak artinya? Artinya kamu itu sedang ngomongin ke Pak Eko itu adalah kamu anjing. Maaf Pak, bukan itu maksud saya Pak, berarti saya salah gitu ya. Nah itu ada hal yang menarik yang terjadi di asrama itu yang semoga pandemi ini bisa berakhir dan kalian bisa merasakan bagaimana hidup di asrama Vanlit itu sesuatu yang sungguh-sungguh menjadi kenangan sepanjang hidup teman-teman semua nantinya. Nah, gambar ini adalah gambar orang yang bercermin. Cermin itu selalu memantulkan kebenaran dari benda yang ada di depannya. Kalau baik, cermin itu tidak akan pernah merubah menjadi tidak baik. Gitu ya. Dia akan menampilkan keseluruhannya. Maka saya mengajak teman-teman untuk dalam proses belajar kita kali ini, itu teman-teman menghadap cermin, ya. Menghadap cermin yang bisa memantulkan situasi real yang teman-teman miliki, gitu ya. Kelebihan dan kekurangan yang betul-betul real yang teman-teman miliki. Jangan ditolak. Kalau kamu melihat ada tai lalat misalnya di hidung kamu, terima saja. Kalau kamu melihat ada jerawat di pipi kamu, ya itulah kita, itulah kamu dia. Maka terima saja. Lalu bagaimana saya bisa menjadi lebih baik setelah saya melihat diri saya? Seperti itu gitu ya. Biasanya kalau cewek-cewek itu ya, yang perempuan-perempuan itu ketika di SMA, ketika masa pubernya sudah mulai semakin kelihatan sekali begitu ya, itu akan begitu fokus dengan penampilan. Ketika Pak Eko mengajar di kelas begitu, orang membaca buku sepertinya membaca itu, tapi kok dia senyum-senyum sendiri itu apa gitu ya. Karena dia tidak memperhatikan, tiba-tiba saya ada di belakang dia dan saya melihat dia sedang melihat dirinya di depan cermin ya. Dan dia tersenyum sendiri, dia mungkin mengagumi, oh ternyata saya cantik ya, oh ternyata saya itu layak untuk dihargai, pantas ada banyak orang yang
peduli dengan saya atau tertarik dengan saya. Seperti itu. Biasanya seperti itu. Bahkan yang cowok pun juga begitu. Yang awalnya tidak peduli dengan penampilan, ada satu jerawat saja kemudian beli treatment wajah gitu ya, macam-macam dibeli itu. Kemudian kalau misalnya sudah lama kok nggak hilang-hilang, langsung treatment yang terakhir adalah tutup dengan Hansaplast ya, dipotong kecil itu template kayak gitu. Itu adalah dinamika yang kadang-kadang Pak Eko temukan di asrama Van Lith dulunya seperti itu. Nah, mari kita lanjutkan. Nah, apa yang terjadi dari gambar ini, teman-teman? Siapa yang bercermin? Kucing. Apa yang dia lihat di cermin? Apa? Tiger ya. Oh, tiger bukan, lion ya, lion, singa gitu ya. Gambar ini kalau kita gunakan sebagai sebuah refleksi, ini mau ngomong tentang apa? Mau ngomong tentang apa? Yang pertama adalah, yang jelas gambar ini aneh. Karena di dalam cermin itu apa yang berdiri di depannya, yaitu yang akan kelihatan ya. Apa yang akan kelihatan seperti itu. Tetapi dalam gambar ini kucing itu bisa tampak seperti singa yang mempunyai wibawa atau mempunyai sesuatu yang lebih besar yang mungkin menakutkan. Nah, yang menarik adalah kerap kali hal ini terjadi loh dalam diri kita gitu ya. Benar, kerap kali ini terjadi dalam diri kita. Contohnya gimana Pak? Misalnya belum paham. Oke, saya jelaskan. Kerap kali ketika kita melihat tentang kelemahan diri kita, itu kita merasa tidak berdaya, ya powerless ya. Tidak punya kekuatan sama sekali untuk kemudian bisa melawan keterbatasan saya itu, untuk mengembangkan diri saya menjadi lebih baik dan lebih cenderung untuk menerima ya wis seperti itu. Jadi sebetulnya kekurangan yang kamu hadapi itu adalah kekurangan kecil yang pasti bisa kamu lewati atau bisa kamu perbaiki. Tetapi karena kamu menganggap bahwa itu sebagai singa, ya sebagai yang menakutkan, maka kamu tidak berdaya untuk menemukan dirimu bahwa itu bisa diperbaiki. Atau kalau kemudian dari sisi positif gitu ya, sisi positif, saya itu misalnya diberi anugerah oleh Tuhan memiliki kemampuan untuk berbicara lancar di depan umum atau ketika mengajar gitu ya. Maka saya melihat kemampuan itu sebagai sesuatu yang lebih mendewakan itu. Sehingga itu saya menjadi lupa bahwa saya adalah ciptaan yang khas yang juga punya kekurangan gitu ya. Maka kelebihan itu menjadikan saya sombong, menjadikan saya kemudian merasa bahwa saya punya gigi yang tajam, mata yang tajam, kemudian punya brewok yang besar seperti itu ya, yang panjang-panjang seperti seperti The Lion King itu ya, sehingga kemudian saya lupa bahwa sebetulnya saya itu kucing, bahwa saya itu manis gitu ya, bahwa sebetulnya saya itu sebagai orang yang memiliki ketaatan gitu ya, atau sebetulnya saya lebih senang untuk membantu gitu ya, tapi kemudian menampilkan diri seperti seperti singa gitu ya, seperti singa, bahwa kelebihannya itu luar biasa loh, kemudian menganggap yang lain sebagai kucing, padahal sebetulnya saya pun juga kucing dan dia pun juga kucing seperti itu. Bener gak teman-teman? Bener ya, kerap kali kita merasakan itu. Saya tidak berdaya lagi untuk menjadikan diri saya dalam hal tertentu itu menjadi lebih baik. Mungkin juga untuk bukan hanya teman-teman SMA kelas 1 ya, mungkin ada orang lain yang juga melihat atau mendengar video saya dan melihat tentang gambar ini pun akan menemukan, iya ya, kenapa saya kok tidak berdaya dengan kejadian atau peristiwa ini gitu ya. Silahkan berhenti sebentar dan lihat bahwa kejadian atau peristiwa yang sedang menimpa saudara-saudariku semuanya itu kucing, bukan singa yang menakutkan ya. Maka itu bisa dihadapi, itu bisa dikalahkan dengan cara apa? Berdamai dulu. Setelah berdamai silahkan kita cari solusi yang terbaik dan kita jalani. Kalau kemudian jalannya itu tidak bisa kita lihat dari awal sampai akhir gitu ya, saya mengatakan bahwa ketika teman-teman akan berjalan dari Jogja ke Solo saja atau dari Jogja
ke Jakarta atau sebaliknya dari Jakarta ke Jogja seperti itu atau ke Muntilan, teman-teman tidak akan bisa membayangkan lika-liku jalan secara keseluruhan. Apa yang akan dihadapi juga tidak. Tapi ketika kalian naik motor atau kalian naik mobil, kalian akan melihat jalan itu mungkin 10 meter ke depan. Tetapi yakinlah ketika teman-teman mau untuk menjalani 10 meter ke depan, akan melihat jalan yang lain, akan melihat jalan yang lain seperti itu. Maka itulah bagaimana Tuhan menciptakan bahwa kita itu tidak maha tahu seperti Dia. Kalau kita itu maha tahu, maka mungkin kita akan ketakutan dengan apa yang akan kita alami. Saya kerap kali membayangkan diri saya, itu misalnya saya mengandaikan seperti Yesus, dia tahu bahwa dia akan disalibkan, dan itu saya. Mungkin saya sudah mati duluan, spot jantung sebelum kejadian itu terjadi gitu ya. Betul, itu akan terjadi. Saya bersyukur bahwa kemudian saya tidak seperti Yesus yang bisa untuk melihat sampai di akhir perjalanan hidup saya, tidak. Tapi Tuhan memberikan 10 meter saya bisa melihat, kemudian ada tanjakan yang saya kemudian tidak bisa melihat setelah tanjakan itu apa. Ketika sampai di puncak, saya bisa melihat 25 meter ke depan. Saya bisa melihat jarak yang lebih panjang lagi, dan itu yang saya syukuri dan teman-teman juga syukuri. Hidup itu misteri, life a mystery, ya. Kita jalani saja. Baik. Dari hasil bercermin itu, saya mengharapkan teman-teman bisa untuk menemukan siapakah aku. Bukan hanya sebatas kalau kita berkenalan dengan orang baru. Saya adalah Eko, saya bekerja di SMA Pangudulur Vanit Muntilan. Saya sebagai guru agama, saya juga menekuni dalam bidang trainer motivasi gitu ya, dan juga untuk terapi di dalam hipnoterapi seperti itu dan sebagainya. Bukan hanya itu, tetapi saya berani mengatakan diri saya yang lebih dalam lagi. Saya adalah Eko gitu ya. Saya selalu tertarik dengan tantangan-tantangan baru dalam hidup saya gitu ya. Tetapi saya itu sering merasa gelisah ketika menghadapi tantangan yang belum terselesaikan gitu ya. Saya adalah orang yang bekerja secara perfeksionis seperti itu. Bagi diri saya menuntut diri saya itu selalu lebih baik, bahkan juga tanpa saya sadari orang lain pun juga seperti itu saya tuntut. Misalnya ada banyak hal yang bisa kita temukan dalam diri kita sejujur-jujurnya di hadapan Tuhan. Saya ngomong, Tuhan saya seperti ini gitu. Pakai saya dengan caramu, pakai saya dengan apa yang saya miliki ini gitu ya. Kemudian seperti apa penampakanku? Pak Eko itu orangnya gemuk gitu ya, cabi gitu ya, tetapi sekali ngomong itu apa adanya gitu ya. Tidak ada yang ditutupi. Kalau iya, kalau tidak, kalau seneng, kalau tidak seneng ya tidak seneng, seperti itu. Lalu kemudian Pak Eko itu pemaaf. Sekalinya dia marah itu tidak akan mengambil waktu yang panjang gitu ya. Setelah selesai marah ya selesai, seperti itu. Siapakah keluargaku misalnya? Saya dilahirkan sebagai anak pertama, bapak ibu saya adalah seorang petani seperti itu. Dan ada banyak hal yang kemudian karakter kita itu dibentuk dari kebersamaan kita dalam keluarga, bahkan sampai dengan luka batin dan juga kemampuan atau kelebihannya. Kalau Pak Eko ini dilihat sebagai pribadi yang bisa mandiri, bisa bertanggung jawab, karena dulu bapak dan ibu saya atau mama saya itu kan dulu dipisahkan karena bapak saya kerja di Jakarta, ibu saya ada di rumah di Wonogiri. Maka mau tidak mau sebagai anak pertama saya harus bisa untuk menjadi contoh bagi adik saya, kemudian juga bisa mengambil peran di dalam beberapa hal yang bisa menggantikan peran sebagai orang tua saya yang tidak ada di rumah seperti itu. Maka itu akan kelihatan akan tampak dalam diri kita, dan itu menjadi yang khas. Karena apa? Karena kita hidup di dalam keluarga yang berbeda, dinamika kita juga berbeda satu dengan yang lain. Itu yang menjadikan kita khas, berbeda satu dengan yang lain gitu ya. Apa kelebihanku? Tadi sudah kita cari gitu ya, sudah kita temukan. Apa itu kekuranganku ya? Apa itu bakat-bakatku? Pak, kelebihan dan kekurangan sama bakat-bakat sama atau tidak? Bakat-bakat bisa dimasukkan dalam kelebihan, boleh seperti itu. Apa ketakutan yang aku hadapi sekarang? Ini yang biasanya tidak ditanyakan oleh diri kita gitu ya. Kenapa? Karena ini adalah hal yang paling sensitif, dan biasanya saya atau kita cenderung untuk
tidak menyentuhnya, tidak menyentuhnya. Apa ketakutan yang aku hadapi sekarang? Maksudnya gimana Pak? Nah, saya mengajak teman-teman nanti ke depan itu kita akan sering berjumpa dalam pembicaraan kita bahwa ketakutan yang ada dalam diri kita itu akan membuat kita bereaksi terhadap sesuatu ya, ketakutan itu. Nah, ada yang kemudian kita membangun kuda-kuda untuk melawan, ada yang kemudian kita pasrah, ada yang kita mencoba untuk menganggap itu tidak ada. Nah, jika itu terjadi terus-menerus dalam diri kita, ketakutan itu misalnya ketakutan bahwa saya akan selalu disalahkan oleh orang tua, bahwa saya akan dimarahi terus oleh orang tua, ini akan menjadi sebuah cacat di dalam hidup kita yang kemudian membuat kita kemudian tidak berani untuk membuat keputusan. Wah, jangan-jangan saya salah nanti, lebih baik saya menunggu saja daripada nanti saya disalahkan. Ya, lebih baik saya menunggu saja, menunggu arahan, saya tinggal melaksanakan, yes man yang penting bisa membahagiakan. Sehingga dia kerap kali menghilangkan kebahagiaan dalam dirinya demi untuk membahagiakan orang lain. Ini loh, sampai kita ngomong pada ketakutan yang paling dalam diri kita. Tentunya ini tidak akan mudah untuk kita temukan, kita perlu proses untuk sampai pada ini. Oke, Pak Eko tahu, dan itu nanti di SMA Funlit teman-teman akan diajak untuk melihat tentang sejarah hidup nantinya ya. Sejarah hidupmu, kalau tidak salah di dalam mid semester ini setelah ujian kalian akan mendapatkan ini, kemudian diajak juga untuk berdamai dengan situasi diri kalian untuk bisa lebih ringan menapai tangga-tangga kehidupan supaya bisa kamu berada di tempat yang lebih atas lagi. Apa kebanggaan diriku saat ini? Apa kebanggaanku? Kita harus punya pride ya tentang diriku ya. Walaupun kita kemudian ketika begitu memegang teguh pride ini juga berbahaya. Berbahaya gimana? Ketika kemudian itu nanti bisa dikalahkan oleh orang lain, kadangkala merasa saya tidak berharga lagi, atau kemudian tidak dihargai kebanggaan saya ini, itu membuat saya merasa ditolak. Saya mengatakan pada teman-teman, ketika hal itu terjadi, mari kita jadikan sebagai tantangan untuk membuktikan atau menunjukkan bahwa saya bisa mengembangkan kebanggaan yang lain dalam diri saya. Ini tantangannya, gitu ya. Dan lain-lain setelah hasil bercermin. Harapannya akan sampai pada pengalaman seperti itu. Nah, di dalam pertemuan kita, Pak Eko di dalam Google Meet kita, Pak Eko sudah mengatakan tentang dua tokoh ini, Angki Yudhistira dan Nick Vujicic ya. Mungkin teman-teman pernah melihat filmnya si Nick ini. Oke, saya akan bicara pertama adalah mengenai Nick ya. Sepintas saja kita melihat gambar ini, kita akan mengatakan bahwa kasihan orang ini. Kasihan orang ini. Sepintas ya. Dan dia, si Nick pun juga pernah memberikan penilaian yang sama seperti itu kepada dirinya sendiri. Kasihan saya tidak bisa berbuat apa-apa gitu ya. Maka dia merasa tidak berharga. Dalam filmnya dia mengatakan, saya hampir bunuh diri dengan apa yang saya alami saat ini ya, bahwa saya terlahir tanpa tangan, dengan kaki yang hanya kecil gitu ya, kecil sekali seperti itu. Dia mencoba untuk menolak, dan ketika dia menolak, dia menghabiskan tenaganya untuk menolak dan justru malah tidak berkembang. Rasa tidak bahagia itu akan menarik rasa tidak bahagia yang lain yang akan masuk dalam kehidupannya. Tetapi berbeda ketika mindsetnya, pola pikirnya dia rubah. Saya menerima diri saya, karena apa? Ini tidak bisa dirubah. Saya lahir seperti ini. Saya harus melakukan sesuatu yang berguna bagi saya dan bagi orang lain. Dia mencoba untuk berdamai dengan diri ya. Kalau saya bisa memberikan kesaksian, saya berdamai saja dengan diri saya, akan membantu banyak orang. Dan dia mencoba untuk menjadi seorang pembicara, seorang motivator dengan kondisinya seperti itu. Dia berani mentertawakan dirinya sendiri di hadapan banyak orang. Dia berani membuka yang mungkin selama ini ketika orang mengatakan bahwa kamu cacat, itu akan menyakitkan. Tapi dia berani mengatakan bahwa inilah saya tidak punya tangan dan sebagainya. Dan itu membuat orang terbuka matanya, bahwa Nick itu adalah pribadi yang luar biasa, menggunakan energi dalam kehidupannya untuk bisa mengembangkan diri daripada mencoba untuk melawan realita yang tidak bisa diperbaiki dalam hidupnya. Nick ya.
dia bisa mengalahkan ketakutan karena dia harus ya. Karena kadang kekuatan dalam diri kita itu muncul karena the power of kepepet. The power of kepepet itu atau terpaksa harus memang mau tidak mau dihadapi seperti itu. Nah, mungkin di sini Nick juga menemukan kekuatan di balik keharusan dia mengatasi situasi yang dia alami dengan kondisi seperti itu. Begitu juga dengan Angki Yudhistira. Sepintas kalau teman-teman lihat itu Angki Yudhistira ini kan dari face-nya agak sedikit berbeda ya. Berbeda karena apa? Biasanya orang yang tunarungu memang agak sedikit berbeda ya, secara sepintas saja. Nah, Angki Yudhistira itu adalah seorang tunarungu, tetapi dipilih oleh Presiden Jokowi untuk menjadi staf ahlinya. Dan ketika Jokowi memilih staf ahli itu tentunya dia sudah memilih untuk orang-orang yang dalam tanda petik itu memiliki kelebihan dibandingkan dengan yang lain, dan dia bisa mengalahkan yang lain. Ini hal yang luar biasa bagi kita semua, bahwa Angki yang memiliki keterbatasan, bahwa Nick yang memiliki keterbatasan bisa menjadi sesuatu yang lebih. Bahkan si Nick ini mungkin bisa dikatakan lebih daripada Pak Eko. Lalu menjadi tantangan bagi saya, kalau Nick saja bisa seperti itu, kenapa saya tidak? Sama dengan teman-teman, kalau mereka saja bisa seperti itu gitu ya, yang dalam tanda petik itu mengalami kekurangan, kenapa kita yang diberikan lebih tidak bisa menjadi lebih baik daripada mereka? Atau mendekati mereka, memiliki daya juang seperti mereka. Mari kita buktikan bahwa kita bisa dari melihat pengalaman hidup mereka, kita bisa menjadi diri kita yang lebih baik dari waktu ke waktu. Nah, sekarang kita masuk dalam pemahaman kita. Apa tahu pribadi yang unik itu? Pribadi yang unik itu mau mengatakan bahwa hanya ada satu-satunya di dunia ini. Teman-teman tidak akan menemukan Eko yang lain, ya hanya yang ada seperti ini. Ada banyak nama Eko ya, tetapi yang seperti ini di dunia hanya ada satu. Bahkan ketika kita ngomong tentang orang yang kembar identik, itu pun pasti ada bedanya. Pasti ada bedanya, baik secara fisik, physically maupun secara karakter, gitu ya. Lalu yang kedua, unik itu juga berarti berbeda dengan yang lain. Ya, Pak Eko mengatakan bahwa perjumpaan kita dengan orang lain itu mengukuhkan kita atau menjadikan kita menemukan bahwa kita itu beda dengan yang lain. Itu memberikan afirmasi atau memberikan penguatan bahwa memang kita unik, beda antara saya dan teman saya ini gitu ya. Tapi kerap kali kita menuntut untuk menjadi seperti dia. Nah, ini yang menjadi masalah, teman-teman. Menjadi masalah karena apa? Kemudian kita kalau itu sebagai saran untuk berkembang, oke gitu ya. Tapi kalau kemudian apa-apa diukur oleh orang lain, maka kebahagiaan kalian itu ketika ketemu dengan orang lain, aku ingin seperti itu, ketemu orang lain aku ingin seperti itu, kebahagiaan kalian tidak akan pernah kalian dapatkan dengan cara seperti itu. Tidak ada duanya, the only one, yaitu berarti tidak ada duanya ya. Bukan fotokopi, saya bukan fotokopi dari siapapun. Walaupun misalnya saya mirip dengan bapak saya mirip dengan ibu saya, tapi saya bukan fotokopi dari mereka. Ya, mungkin teman-teman yang melihat di di YouTube-nya anak saya, mukanya Pak Eko mirip dengan muka anaknya Pak Eko, iya. Ya, tetapi anak saya bukanlah Eko. Dia punya kehidupannya sendiri, dia punya karakternya sendiri, dan dia akan memilih jalan hidupnya sendiri seperti itu. Mari kita ungkapkan identitas kita. Nah, Pak Eko sudah mengatakan tadi, dari kebersamaan itu saya menjadi semakin menemukan bahwa saya beda dengan yang lain. Dan keberbedaan itu tidak harus atau seharusnya tidak menjadikan sebagai penghalang saya untuk bisa maju dan berteman dengan orang-orang yang lain. Karena rambutnya keriting maka temannya harus rambutnya berkeriting semua, tidak. Ya. Karena saya keturunan Tionghoa atau Chinese maka saya hanya bisa menerima teman-teman yang Chinese atau Tionghoa, tidak ya. Semuanya adalah saudara di dalam diri kita, bahkan sampai dengan yang orang mengatakan beda agama juga saudara, beda warga kenegaraan juga saudara, seperti itu ya. Bahkan Pak Eko itu begitu tertarik ketika dari dulu mendengar ketika orang berdosa ya, cintailah orangnya,
tapi bencilah dosanya. Itulah yang dilakukan oleh Yesus kepada Maria Magdalena. Itulah yang dilakukan Yesus kepada Matius pemungut cukai. Itulah yang dilakukan Yesus kepada Zakeus. Ya. Dia mencintai manusianya, tapi dia membenci dosanya. Nah, dari dia menunjukkan cinta kepada manusia itu, justru disitulah kehidupan baru mulai hidup. Disitulah mulai ada ketersentuhan, perjumpaan dengan Allah itu membuat orang yang merasa dicintai kemudian akan mencintai orang lain. Karena pada prinsipnya begini, orang yang bahagia itu tidak akan pernah menyengsarakan orang lain. Tetapi orang yang tidak bahagia itu cenderung akan menjadi masalah bagi orang lain dan menjadi masalah bagi dirinya sendiri. Maka kalau kamu seringkali menjadi biang kerok atau menjadi permasalahan dulu di SMP atau di rumah dan sebagainya, mari kamu ambil waktu sebentar, temukan bahwa jangan-jangan hidup saya tidak bahagia atau belum bahagia. Kalau kemudian seperti itu, silahkan teman-teman bertanya lebih jauh lagi, apa yang membuat saya tidak bahagia? Menjadi kekurangan dalam diri kita yang harus kita selesaikan. We have to overcome it, gitu, untuk menyelesaikan itu. Nah, ini tadi, kebersamaan membuat kita berbeda. Oh, ini bapak, oh ini ibu, oh ini kakak yang lebih tua. Itu menjadikan kita menjadi menemukan diri saya itu siapa. Itu dari perjumpaan kita dengan orang lain. Saya adalah guru, tapi ketika saya tidak punya murid, bagaimana mungkin saya dikatakan guru? Maka dulu ketika di awal-awal Pak Eko mengajar secara online, itu ada hal yang aneh. Kenapa? Karena saya hanya menghadapi laptop saja, hanya melihat muka-muka orang di dalam laptop saja dan kelas itu rasanya sepi. Tapi itulah yang terjadi dengan kondisi sekarang, dan Pak Eko berdamai menerima itu, lalu kemudian melakukan apa yang bisa saya lakukan, lalu kemudian mengajar seperti biasa melalui Google Meet, tetapi kemudian Pak Eko mempunyai improvisasi. Kenapa tidak yang kita bicarakan ini, itu saya videokan sehingga orang lain bisa mengakses. Kalian bisa mengakses kembali apa yang kita pelajari, bahkan orang lain bisa belajar yang sama seperti itu. Dan mungkin kalian bisa mendapatkan materi dari sekolah yang lain, mungkin lebih bagus dari yang Pak Eko ajarkan, yang Pak Eko siapkan. Maka itu adalah keuntungannya dari situasi pandemi saat ini. Oke, sekarang tugas kalian nanti akan yang sudah kalian kumpulkan itu ya. Coba teman-teman untuk melihat secara fisik dulu, dari kaki hingga kepala ciri khas dalam dirimu seperti apa. Apapun itu kamu tuliskan, yang baik itu kamu tuliskan, yang tidak baik kamu tuliskan. Misalnya dengkulku ada bekas lukanya misalnya, itu ya, silahkan kamu tuliskan. Boleh kamu bertanya pada orang lain untuk melihat tentang diri kamu seperti itu, ya. Apapun itu, baik secara fisik, baik secara karakter, lebih banyak lagi. Setelah ini ambil waktu lebih panjang lagi untuk menemukan diri lebih gitu ya. Bahkan kerap kali ketika orang itu menyebut sesuatu label pada diri kamu dan kamu itu secara spontan tiba-tiba marah, Pak Eko mengatakan jangan-jangan memang itulah yang menjadi diri kamu yang belum bisa kamu terima. Maka ambil waktu sebentar untuk kemudian tenang dan melihat itu. Kalau itu bukan milik saya, bukan menjadi seperti saya, kenapa saya harus marah? Jika kemudian saya mengiyakan itu namun saya belum bisa menerima situasi itu, ambil waktu untuk bisa berdamai dengan situasi yang seperti itu gitu ya. Maka kemudian teman-teman akan menemukan, akan membuat seperti ini. Aku adalah ciptaan Tuhan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Kenapa Pak Eko menyebutkan aku adalah ciptaan Tuhan? Karena nanti teman-teman akan saya ajak untuk melihat kenapa Tuhan menciptakan saya, kenapa Tuhan menciptakan kamu, ya. Kenapa Tuhan menciptakan kita? Karena Tuhan punya rencana yang baik. Tuhan memberikan bekal yang tidak kurang untuk kita menjadi orang yang baik di dunia ini. Kalau kemudian kita menjadi orang yang belum baik atau belum beruntung menjadi orang baik seperti itu, kita sudah diberi bekal. Ayo kita berubah jalan. Ayo kita berubah jalan. Untuk di dalam motivasi bagi seorang pengusaha, bagi pengusaha-pengusaha atau bagi marketing itu ada dikatakan seperti ini. Kalau kamu ingin mendapatkan pendapatan yang lebih sementara kamu selalu berjalan di jalan yang sama, jangan pernah kamu bermimpi. Bangunlah, sadarlah bahwa itu tidak akan pernah terjadi.
Artinya apa? Kalau kita ingin dari kata-kata itu artinya adalah kalau kemudian kamu ingin mendapatkan salary atau pendapatan yang lebih besar, gitu ya, dan kamu hanya melakukan hal yang sama setiap hari, tidak akan mungkin. Bahkan untuk mendapatkan keberuntungan, mendapatkan lotre pun kita harus mengambil cara yang lain, yaitu berani untuk mengambil jalan yang lain, membeli lotre. Itu yang kemudian, kalau misalnya cara kita belum cukup untuk mencapai tujuan yang kita harapkan, silahkan kamu memikirkan pintu lain, memikirkan jendela lain yang bisa membantu untuk sampai pada tujuan yang kamu impikan, yang kamu harapkan, seperti itu. Dan nanti kita akan lihat dari kitab suci nanti ya. Nah, kita mulai melihat tentang keunikan diri dalam terang kitab suci dari kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 31. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya lah mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepadanya, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Kalau ditanya bahwa Tuhan menciptakan manusia pada hari keberapa? Hari ke-6, ya, langsung kita tahu ya. Karena itu hari ke-7 Tuhan sudah selesai. Maka manusia itu diciptakan sebagai ciptaan yang terakhir, seperti itu kan. Nah, apa yang menarik? Yang menarik adalah bahwa manusia itu diciptakan istimewa, teman-teman. Diciptakan yaitu menurut gambar dan rupa Allah. Dia diberi kekuasaan seperti Allah berkuasa, seperti dalam tanda petik ya, untuk menguasai segala yang ada di bumi ini. Ya. Maka dia menciptakannya seperti gambar dan rupa Allah. Diciptakannya dia laki-laki dan perempuan dan memberkati dia. Jadi kita sebagai laki-laki, kita sebagai perempuan, kita sudah diciptakan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kita sudah diberkati oleh Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan, dikhususkan oleh Tuhan untuk mengemban sebuah misi dalam hidup kita. Nah, misinya apa? Tiap orang akan menggali, akan menemukan dari perjalanan hidup secara perlahan, dari waktu ke waktu, dari detik ke menit, dari menit ke jam, dari jam ke hari, dari hari ke minggu, minggu ke bulan, ke tahun, dan sebagainya. Kita akan menemukan jalan hidup kita, dan setiap jalan hidup yang kita temui itu akan ada persimpangan di mana kita harus memilih, dan pada saat itu juga akan ada saat-saat di mana saya menunjukkan bahwa itu adalah pilihan saya, sehingga saya harus bertanggung jawab dengan pilihan saya itu, seperti itu. Nah, Allah memberkati mereka. Memberkati dalam hal ini bukan hanya mengkhususkan saja, tetapi Allah memberikan bekal yang cukup bagi mereka untuk bisa mirip atau seperti Allah tadi, menjadi gambar seperti Allah. Yaitu dengan apa? Dengan diberikan akal budi. Akal budi ini yang menjadikan kita mirip dengan Allah, karena dengan akal budi kita bisa menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu dalam arti khusus ya, yang lebih sempit ya, bahwa dari belum mengenal roket, manusia bisa mengenal roket. Dari manusia bekerja dengan tangan dan kekuatannya, dia menemukan alat-alat yang membantu untuk mempermudah pekerjaannya, dan hal itulah yang menjadikan manusia itu makhluk yang istimewa.
Dari situ manusia diberikan akal dan budi sehingga manusia seperti Allah yang bisa menguasai. Namun juga akal budi itu mengharuskan kita untuk bisa menjaga dan merawat. Ya, bukan hanya menggunakan untuk merusak dan menghabiskan. Karena apa? Tuhan menciptakan segala sesuatu baik adanya dan kita diminta untuk menjaga segala sesuatu itu baik adanya, bahkan menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi dari tugas perjalanan hidup kita. Nah, waktu menciptakan manusia, Tuhan merencanakan dan menciptakan menurut gambar dan rupanya. Pak Eko sudah jelaskan ya, sesuai dengan citranya. Waktu menciptakan manusia, Tuhan bekerja secara istimewa, membentuk manusia dari debu dan tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Nah, Pak Eko mau mengatakan bahwa yang berharga dari hidup manusia itu apa? Yang berharga adalah nafas yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kemudian nafas atau nyawa yang Tuhan berikan kepada kita itu hilang, maka tubuh ini nanti akan kembali menjadi tanah, menjadi kotoran lagi, akan kembali ke tanah, menjadi air, menjadi debu gitu ya, menjadi batu seperti itu. Nah, mau mengatakan apa? Kalau saya punya tanah 1 hektar itu kekayaan. Tapi kalau saya punya tanah yang yang disebut dengan debu, itu tentunya hanya kecil sekali. Dan debu itu tidak akan pernah orang mengatakan bahwa ketika rumahnya penuh dengan debu mengatakan inilah kekayaan saya. Saya pikir itu sebuah kebodohan kalau mengatakan bahwa rumah saya penuh dengan debu maka ini adalah kekayaan saya. Itu tidak mungkin ya. Debu itu adalah sesuatu yang kotor, yang membuat kotor, yang membuat orang tidak suka. Sepatunya berdebu pun dicuci, dilap, disemir ya. Lantainya berdebu pun disapu atau dipel atau digunakan penyedot debu seperti itu. Maka ketika Tuhan memberikan nafasnya kepada debu, kita wajib bersyukur bahwa sebetulnya kita itu hanya sampah, hanya nothing ya. Bukan sesuatu yang berharga di hadapan Tuhan, tetapi kita diangkat atau dijadikan berharga karena apa? Karena kita diberikan nafas oleh Allah gitu ya. Oke, kita sambung lagi. Segala sesuatu termasuk Taman Firdaus diserahkan untuk manusia. Ini luar biasa, sebelum manusia jatuh dalam dosa, kita itu hidup dalam keharmonisan, tinggal di tempat yang dimana kita tidak perlu bersusah payah, di sana ada apapun yang kita mau seperti itu. Manusia diberi akal budi, jadi akan menggunakan segala sesuatu untuk menggunakan dan merawat ciptaan, bukan menghancurkan. Itu adalah saya mengatakan Tuhan memberkati kita, dan berkat itu bukan hanya sebatas mengangkat tangan memberkati ini tidak, tapi memberikan bekal bagi kita untuk hidup supaya menjadi lebih baik gitu ya. Nah, sampai di sini harapan saya tidak ada pertanyaan teman-teman ya. Tidak ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan bisa ditanyakan dalam perjumpaan kita, dan bagi teman-teman yang mungkin melihat atau menyaksikan tayangan ini atau recording ini kemudian ada pertanyaan, silahkan nanti tulis di komen kalian di bawah. Semoga saya bisa menjawab pertanyaan yang teman-teman berikan. Oke, manusia itu istimewa, diperlakukan sebagai orang, sebagai pribadi seperti, kata seperti Tuhan sendiri. Maksudnya apa kata seperti itu? Seperti itu diberi kekuasaan seperti Tuhan, diberi kekuasaan untuk merencanakan, untuk menciptakan, untuk merawat gitu ya. Nah, itu adalah di mana manusia diberikan kekuasaan yang hampir mirip seperti Allah. Diberi akal budi untuk mengupayakan kebaikan bagi semesta. Kesimpulannya apa? Kita sampai pada kesimpulan, tinggal 2 slide atau 3 slide kalau Pak Eko tidak salah. Manusia itu unik, tidak ada yang sama di dunia ini. Ya, tidak ada yang sama. Sehingga kita patut bersyukur atas keunikan yang Tuhan berikan. Namun demikian kita harus tetap mengembangkan diri kita dan tidak boleh berpangku tangan dengan mengatakan cukup seperti ini yang Tuhan berikan, maka ya cukup ini. Kalau saya diberi 5 talenta, saya pendem supaya utuh menjadi 5 talenta. Ternyata Tuhan tidak menghendaki itu. Dia ingin kita mengembangkan itu. Lalu di poin selanjutnya, manusia sebagai pribadi yang individu itu juga menjadi pribadi yang sosial. Tidak mungkin bisa hidup tanpa orang lain. Karena dengan orang lain itu kita bisa berbagi kasih.
kita bisa saling melengkapi. Maka dari itu kita yakin bahwa kelemahan kita akan dipenuhi oleh saudara-saudari kita, dan juga kelemahan mereka akan bisa kita bantu dengan kelebihan yang kita miliki. Sehingga dengan demikian kita harus memiliki persepsi bahwa yang Tuhan berikan, karisma yang Tuhan berikan atau bakat atau kelebihan itu adalah sarana saya untuk memberikan pelayanan dalam kehidupan ini supaya kehidupan ini menjadi lebih baik, ya. Manusia itu amat sangat baik, harus jadi amat sangat baik, ya. Tuhan itu mengatakan bahwa hendaklah kamu sempurna seperti halnya aku adalah sempurna adanya. Nah, tuntutan kita sebagai orang Katolik, orang Kristen itu adalah tuntutan yang tidak mudah, karena tuntutannya sempurna. Bagus itu tidak cukup, ya, lebih bagus itu tidak cukup. Kalau dalam bahasa Inggris itu perumpamaannya bagus sekali, ya, bahasanya ya, dari good is not enough, atau mungkin dari enough itu tidak cukup, harus good itu is not enough also, tidak cukup. Better kalau gitu juga tidak cukup. Best tidak cukup. Lalu harus apa? Perfect atau excellent harapan Tuhan itu, ya. Manusia adalah citra Allah, maka mari kita tampilkan hidup kita itu sebagai pengejauhantahan Allah yang hidup di dunia, Allah yang mengasihi ciptaannya. Maka diharapkan kita juga berbagi kasih kepada orang lain, Allah yang menyapa orang-orang KLMTD dengan kehadiran kita, mau peduli, mau terlibat dalam kehidupan mereka. Nah, kita diharapkan dapat semakin mengembangkan diri dalam melakukan sesuatu dengan kesadaran diri atau self-consciousness, semakin mengikis atau mengurangi respon-respon yang muncul dari alam bawah sadar kita. Kita angkat ke dalam kesadaran supaya kita bisa berpikir dengan jernih. Maksudnya gimana sih Pak? Agak sedikit membingungkan. Nah, ini yang agak sedikit membutuhkan waktu untuk dijelaskan. Orang hidup itu kan punya dua layer, ya, dua alam, yaitu alam sadar dan alam bawah sadar di dalam otak kita. Nah, hal-hal yang refleks itu biasanya dikendalikan oleh alam bawah sadar. Saya tidak suka, saya marah, itu biasanya dari alam bawah sadar, karena kita biasa bereaksi seperti itu, gitu ya. Atau kita menyimpan sesuatu yang harus dilindungi dan itu tersimpan di bawah sadar, tidak boleh diganggu, maka otomatis kita akan marah. Walaupun sebetulnya alasan marah kita itu kalau orang lain lihat tidak beralasan cukup untuk menjadikan kita semarah itu. Ya, itu adalah respon yang muncul dari alam bawah sadar. Nah, kalau kemudian respon itu muncul dari kesadaran, kita akan melihat, kita akan menyadari bahwa apa yo pantas aku marah seperti itu, apa yo pantas aku memperlakukan orang seperti itu. Maka mari kita bawa ke dalam kesadaran diri. Kemudian mari kita masuk dalam penerimaan diri yang lebih baik, self acceptance. Saya menerima diri saya apa adanya, yang baik dan yang buruk, dan saya minta Tuhan diperkenankan, diberikan jalan untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Kepercayaan diri, self confidence, apapun itu, entah saya cungkring, entah saya gemuk, entah saya punya masalah dengan tangan, kaki, leher, kepala, atau apapun itu kita harus menjadi percaya diri, karena manusia itu dinilai bukan dari tampakannya saja, tapi ada unsur lain yang membuat manusia lebih berharga yang bisa dilihat oleh orang lain. Pak Eko gambarkan seperti sebuah uang kertas 100 ribuan, itu pecahan paling tinggi ya di Indonesia. Ketika saya berikan kepada orang dalam kondisi baru, orang mengatakan baik, terima kasih, saya terima. Lalu kemudian ketika saya remas-remas, saya injak-injak, saya berikan ke mereka, kamu masih mau dengan uang ini? Mereka akan mengatakan iya, saya terima. Kenapa? Padahal itu sudah kotor, bahwa itu sudah lecek gitu ya, sudah diinjak-injak, tapi masih mau, karena itu masih bernilai, dan itulah manusia. Ya, maka percaya dirilah, karena sebetulnya ada sesuatu yang lebih dalam diri kamu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dan perasaan aman diri, self assurance yang tinggi. Kalau kita itu merasa nyaman dengan diri, kita bisa menerima diri, orang lain pun juga akan bisa menerima diri kita.
Tapi kalau kita belum bisa menerima diri kita menghabiskan banyak tenaga dan waktu kita untuk menyangkal apa yang ada dalam diri kita. Percayalah, orang lain di dalam diri kita pun juga akan sulit untuk menerima diri kita ada bersama dengan mereka. Kemudian dengan dasar itu kita dapat mengisi hidup, meraih cita-cita dan melaksanakan panggilan Allah yang Tuhan berikan sebagai misi hidup kita. Oke. Demikian teman-teman untuk pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Aku sebagai pribadi yang unik, semoga membantu teman-teman, mengingatkan teman-teman terhadap pembelajaran yang sudah kita lakukan, dan bagi teman-teman yang lain yang ikut menyaksikan, ikut belajar bersama dengan kita, tidak melalui Zoom atau tidak di SMA Pangutiluhur Panit, semoga wawasan atau ajakan untuk semakin mengenal diri ini membantu kita untuk lebih bisa melihat siapa saya secara jujur, apa yang terjadi dengan diri saya sekarang, apa yang menyebabkan saya menjadi seperti ini sekarang, bisa berdamai dengan semuanya itu, bisa menerima diri saya, dan kemudian memilih untuk berani melangkah, mengatasi kelemahan-kelemahan itu, menjadikan diri setaraf lebih baik, setaraf lebih baik lagi, setaraf lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi, sampai Tuhan mengatakan waktumu cukup untuk berbenah. Oke, saya cukupkan dulu pembicaraan kita pada kesempatan kali ini. Semoga berguna, semoga banyak bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita semua selalu dinaungi oleh berkat Tuhan, bisa selalu bersyukur dengan apapun yang kita alami, bisa bekerja sama dengan orang lain untuk saling melengkapi dengan apa yang kita alami dan orang lain alami, saling menguatkan, saling meneguhkan, seperti itu, berbagi talenta yang kita berikan untuk menjadikan bahwa dunia kita itu adalah dunia yang penuh dengan cinta kasih, penuh dengan kebahagiaan. Kalau dunia kita penuh cinta kasih, artinya bahwa hukum cinta kasih adalah hukum Allah, maka Allah itu betul-betul hidup di dalam dunia kita. Ini adalah sebuah perjuangan yang kita semua akan coba wujudkan, dan kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka. Ini akan menjadi lebih menarik lagi. Demikian teman-teman, salam sehat, terima kasih, Tuhan memberkati, shalom, berkah dalam untuk kita semua.